Program vaksinasi massal gratis yang saat ini dijalankan oleh pemerintah adalah upaya untuk menekan laju penularan virus corona yang ganas. Target dari pemerintah adalah 70% dari total populasi Indonesia, yaitu sekitar 181,5 juta orang tervaksinasi. Dan itu pun masih belum diketahui apakah cukup atau tidak untuk menekan laju penularan COVID-19. Yang menjadi masalah sekarang, berdasarkan survei Kementerian Kesehatan, WHO, dan UNICEF yang dilaksanakan pada November 2020 dengan responden lebih dari 112.000 orang, hanya 64,8% yang bersedia divaksinasi. Sisanya, 7,6% menolak vaksinasi dan 27,6% menyatakan tidak tahu atau ragu-ragu. Lalu bagaimana meyakinkan sisa masyarakat yang menolak dan masih ragu terhadap vaksin COVID-19 ini? Sebelum pemerintah mengambil kesimpulan untuk menerapkan hukuman dan denda kepada kelompok yang menolak vaksin, Rizky Amelia Zain, dosen psikologi sosial Universitas Airlangga berpendapat kalau seharusnya masyarakat perlu dipahami terlebih dahulu level keraguan dan alasan mereka menolak. Sehingga pemerintah dapat melakukan strategi yang lebih tepat untuk meyakinkan mereka. Sikap masyarakat terhadap vaksin tidak sesederhana pro-vaksin dan anti-vaksin, tapi ada gradasi keraguan-raguan terhadap vaksin yang perlu kita ketahui bersama. Pada grafik ini, bisa kita ketahui tingkat keraguan masyarakat seperti apa jelasnya yang 27,6% itu. Lalu untuk 7,6% yang menolak, perlu kita telaah juga apa alasan mereka menolak vaksin COVID-19 ini. Dari hasil survei, 52% beralasan tidak yakin atas keamanan dan kemanjuran vaksin COVID-19. Alasan mereka sangat masuk akal, mengingat survei ini dilakukan pada November 2020 sebelum ada vaksin COVID-19 yang dinyatakan aman dan manjur oleh BPOM. Logikanya, dengan update terbaru tentang vaksin COVID-19 yang sudah mendapatkan restu dari BPOM, proporsi yang menolak dan ragu-ragu seharusnya semakin mengecil. Lalu, apa langkah tepat yang seharusnya diambil pemerintah? Pertama, individu akan cenderung bersedia kooperatif jika mereka percaya orang lain melakukan hal yang sama. Pemerintah dapat menekankan bahwa sebagian besar masyarakat bersedia untuk divaksinasi, sedangkan yang menolak hanya minoritas. Kedua, pesan yang disampaikan harus konsisten, jelas, jujur, dan penuh empati. Ahli biomedis seperti Ahmad Rusdan Utomo mulai mengambil peran sebagai komunikator sains yang berupaya menjelaskan proses pembuatan dan fungsi vaksin dengan bahasa yang mudah dipahami awam. Ketiga, memberikan stimulus finansial kepada masyarakat yang bersedia divaksinasi. Misalnya, pemerintah bisa mengintegrasikan dengan program transfer tunai bersyarat seperti program Keluarga Harapan atau PKH, yang mungkin justru akan meningkatkan cakupan vaksinasi, terutama pada masyarakat dengan sosioekonomi rendah. Terakhir, kampanye pro-vaksin tidak hanya berfokus pada menonjolkan keuntungan pribadi. Pemerintah perlu menjelaskan bahwa bersedia divaksinasi berarti individu mengambil peran untuk bergotong royong, melindungi orang-orang dari kelompok rentan yang tak mungkin melakukan hal yang sama. Pesannya harus kuat bahwa bersedia divaksinasi adalah kewajiban moral bagi setiap individu. Indonesia dikenal sebagai negara yang paling dermawan di dunia, sehingga sekiranya narasi prososial semacam ini dapat diterima dengan baik oleh sebagian masyarakat kita yang masih ragu-ragu.